Salam STMJ. Bacaan hari ini diambil dari Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Saya terkesan dengan ayat 17 yang bunyinya, bukan orang jahat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Refleksi saya dari bacaan Injil pada hari ini, bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang sakit yang membutuhkan dokter. Saya bukan orang bersih, saya orang berdosa. Maka saya membutuhkan tabib untuk menyembuhkan saya. Saya membutuhkan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan saya melalui penerimaan sakramen pengakuan dosa. Sahabat STMJ yang terkasih, saya akan merefleksikan pengalaman hidup saya berdasarkan bacaan dan ayat saya yang terkesan pada hari ini. Ayah saya seorang pegawai negeri dengan 5 orang anak. Kami harus berpindah dari satu kota ke kota lain mengikuti kemana ayah kami bertugas. Ketika saya masuk SMA, bapak saya atau ayah saya harus berpindah tugas lagi. Saya tidak bisa mengikuti. Saya harus kos. Bisa dibayangkan pada waktu itu seorang pegawai negeri sipil dengan 5 orang anak itu memiliki penghasilan yang pas-pasan, dan saya bersekolah di SMA swasta. Saya membutuhkan tambahan penghasilan karena uang yang dikirimkan orang tua saya sangat pas. Kos saya dekat dengan gereja. Saya menjadi aktivis gereja. Saya menjadi ketua Mudika. Saya menjadi ketua PPA sekarang. Dan juga saya terseret dengan pergaulan bebas. Saya membutuhkan uang. Sekaligus saya melayani, ya Tuhan dan Allahku. Di sisi lain ragaku untuk Tuhan, di sisi yang sebelah kiri ragaku untuk setan. Ini yang membuat saya agak sakit. Nah, tapi saya tidak peduli waktu itu karena saya membutuhkan uang untuk tambahan hidup saya. Saya juga memiliki teman kos yang bisa dekor, dan sesekali saya ikut mendekor, memasang janur, dan mendapat sepiring nasi untuk makan. Tapi itu masih kurang. Nah, pergaulan saya itu semakin hebat di luar, dan saya terseret dalam pergaulan narkotika, menjual sekaligus mencoba. Lama-lama saya ketagihan. Suatu hari ketika saya sedang mendekor, kami didatangi polisi dengan berpakaian seragam. Saya tidak tahu polisi itu datang mencari saya atau tidak, tapi saya mengalami ketakutan yang luar biasa sekali. Tanpa diperintah saya lari dan berlari. Saya tidak tahu saya harus berlari kemana. Kaki saya ini melangkah dan berhenti di depan gerbang gereja. Dan saya bertemu dengan Romo. Romo mengenal saya karena saya aktivis gereja. Saya ketua Mudika. Saya bercerita malam itu karena saya dalam kondisi kacau balau. Romo saya terkejut dan memerintahkan saya untuk tinggal di gereja sementara, membantu di gereja bersama Kosta. Saya membantu kegiatan gereja, menyiapkan misa, menyiapkan pakaian mes dinar, menyiapkan daharomo dan sebagainya sebelum saya berangkat sekolah. Dan itu saya lakukan. Tetapi kalau saya berangkat sekolah, saya dibully oleh teman-teman saya. Saya dipukul, diajar karena saya tidak akan melakukan itu lagi. Tidak gampang, tidak mudah membalikkan tangan, saya harus berubah begitu. Itu dengan teman-teman. Bagaimana dengan diri saya? Ketika saya masih di gereja, ketika saya dalam kesendirian, rasa ingin mencoba itu muncul. Dan saya menggigit bibir saya untuk mengeluarkan darah, dan saya merasakan sensasinya. Menusuk tangan saya dengan jarum untuk saya hisap dan merasakan sensasinya. Rasanya gimana-gimana gitu. Suatu ketika, suatu malam, ketika saya bersama dengan Kostos dan ngobrol, Romo datang dan memeriksa tubuh saya dan menemukan kejanggalan, dan saya ditampar. Saya terkejut, saya marah dan mangkel jengkel. Kenapa Romo menampar saya? Dia sebagai apa? Dan Romo mengertik saya, mengancam saya, jika kamu melakukan ini lagi, keluar dari pastorat saya, keluar dari gereja saya. Saya terdiam. Dan kami ditinggal berdua, dan kami beranjak ke tempat tidur. Saya tidak bisa tidur, sementara teman saya sudah menyalakan orkestranya ngorok. Saya diam, saya menatap langit, karena saya tidak bisa tidur karena pipi saya panas dan sebagainya. Saya marah, jengkel dan sebagainya.
Saya biarkan Tuhan berbicara kepada saya, tapi saya tidak tahu Tuhan berbicara apa. Tapi yang jelas pagi hari, saya membuat sebuah komitmen. Komitmen seorang anak remaja. Apakah saya tetap berada di jalur setan, ataukah saya berada di jalur Tuhan? Saya merubah semuanya. Seperti saya katakan tadi, tidak mudah merubah semuanya. Tidak mudah menghapus pergaulannya seperti itu. Tapi komitmen seorang anak remaja, hidup dalam lingkaran gereja, itu lebih kuat. Saya banyak membantu yang selama ini dalam bersifat raga. Saya berusaha untuk hidup dalam doa rosario, kemudian diam di depan tabernakel, di depan sakramen Maha Kudus. Saya kelas 3 SMA. Sebentar lagi saya lulus. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya tidak ingin orang tua saya kecewa. Saya tidak ingin adik-adik saya kecewa memiliki kakak yang gagal. Dari komitmen itu akhirnya saya lulus SMA. Karena peristiwa itu terjadi, saya sudah duduk di kelas 3 SMA. Saya 6 bulan tinggal di Pasturan. Dan saya lulus. Saya sedih juga karena orang tua saya tidak bisa hadir untuk menyaksikan wisuda saya lulus SMA. Tapi Romo menghibur saya. Romo mendampingi saya untuk menerima hasil kelulusan saya. Romo datang mendampingi saya dengan menggunakan jubahnya. Saya bangga sekali. Saya telah lulus didampingi oleh Romo. Yang membuat saya sedih juga adalah ketika saya akan melanjutkan kuliah saya, melanjutkan studi saya ke Jogja, Romo saya meninggal. Dan saya sangat sedih. Saya panjatkan doa untuk Romo saya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir sebagai tabib untuk mengobati aku yang berdosa ini, yang sudah jatuh dalam lembah hitam melalui diri Romoku yang tercinta itu. Itulah, setelah peristiwa itu aku memulai hidup yang baru. Dan sekarang aku memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Aku tidak menginginkan peristiwa ini dialami oleh anak-anak. Dan semangat dari ayat ini, ayat yang mengatakan bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang menyemangati hidupku untuk merubah hidupku, menjadikan aku lebih baik. Terima kasih, demikian sharingku malam hari ini. Berkata